Lanjut ya. Kita lanjut di tempat lain ternyata. Ya gini Bang Hilmi, ini langsung aja ya ke topik utamanya di pembahasan nih. Ngomong soal Turki nih Bang Hilmi, ini salah satu negara yang sangat menarik bagi saya sendiri ya, karena dengan begitu banyak sejarahnya, Islam pernah berjaya di masanya itu pasti berkaitan dengan Turki gitu. Iya, betul sekali. Bagi Anda sendiri nih, menurut Anda kok Turki itu negara yang bagaimana gitu? Apalagi Anda tinggal di Turki, sedang studi di sana gitu. Gimana? Iya, Turki ini sebenarnya memang sangat-sangat menarik ya. Pertama, karena negara ini cukup banyak dibicarakan ya. Gak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya. Yang pertama karena sosok Erdogan, sosok pemimpin Turki ini yang memang pemimpin yang cukup karismatik dan cukup vokal ya di dunia internasional. Tapi juga kalau dalam konteks masyarakat Indonesia ini memang lebih mengenal Turki karena Turki Utsmaninya ya. Karena kedekatan antara saudara sama Muslim gitu ya. Justru nanti kalau kita atau mungkin Bang Noval berkesempatan untuk ke Turki akan melihat sendiri gitu. Kenapa sih akhirnya kita itu sebagai umat Islam ya, itu setidaknya perlu gitu untuk belajar banyak atau singgah melihat bagaimana peninggalan-peninggalan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita umat Islam di Turki Utsmani ini itu sangat-sangat dilestarikan sama negara Turki gitu kan. Jadi kita masih bisa melihat masjid-masjid yang megah, kita masih bisa melihat bangunan-bangunan yang memang khas sekali dengan arsitektur Islam yang usianya bukan baru 50, baru 100 tahun tapi sudah berabad-abad gitu ya. Itu mungkin salah satu yang menarik gitu ya dari Turki ya. Jadi nah kalau kita melihat kalau ada yang berpandangan Islam itu Islam itu banyak masyarakatnya tidak mengamalkan an-nazafatu minal iman ya gitu. Kan ada yang seperti itu ya. Jadi Islam ini mengajarkan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu ya. Tapi nyatanya di banyak negara Muslim ya, atau mungkin boleh kita sebutkan Indonesia juga ya, justru negara-negara yang populasinya banyak Muslim ini justru katakanlah tidak sebersih negara-negara Eropa, tidak sebersih Jepang mungkin, tidak sebersih Cina dan sebagainya. Tapi kalau kita ke Turki, kita akan melihat benar-benar bahwa negara Turki itu negara meskipun sekuler, tapi tetap tetap didominasi oleh populasi umat Muslim yang benar-benar bersih gitu dalam arti bersih masyarakatnya, bersih tempat-tempat tinggalnya, bahkan ya semoga pemerintahnya juga bersih gitu. Mungkin itu sih yang menarik dari Turki. Ya. Tadi ada statement menarik tadi dari Bang Hilmi berkaitan dengan sekuler ya. Sekuler itu kan dia memisahkan ya. Betul. Jadi dalam prakteknya itu bagaimana di Turki sendiri? Jadi prakteknya itu Turki menganut sekulerisme yang berlaku di Perancis. Sekularisme yang di Perancis itu disebutnya laicism gitu. Laicism ini kalau di bahasa Turki namanya jadinya laiklik. Laiklik seperti itu. Gimana itu? Praktik laiklik ini atau laicism ini adalah sekularisme yang memang memisahkan antara agama dengan memisahkan negara dengan agama, di mana negara ini tidak mengakui agama tertentu sebagai ideologinya seperti itu. Jadi negara sendiri, agama sendiri gitu. Tapi praktik yang terjadi di Turki, sekularisme adalah sekularisme pasif, di mana mereka tetap memberikan ruang-ruang untuk agama, tapi mereka secara negara tidak menganut agama tertentu jadi ideologi negara. Gitu. Tapi berarti Turki itu bukan negara Islam? Bukan. Kalau kita berbicara secara konstitusinya ya, ideologinya negara Turki bukan negara Islam. Bukan negara Islam. Ya. Kalau kita berbicara negara Turki secara populasinya, mungkin bisa kita sebut negara Turki. Berarti juga hampir sama dengan Indonesia. Ya sebenarnya kurang lebih. Jadi Indonesia ini kan negara yang bukan berdasarkan agama ya. Ya.
artinya bukan atas dasar agama tertentu Indonesia terbentuk. Gitu loh. Jadi Turki sama. Ya, mungkin Indonesia tidak secara gamblang ya menyatakan bahwa negara Indonesia itu sekuler gitu ya, karena dia tidak menjadikan agama tertentu sebagai ideologinya gitu kan. Cuma ya mungkin kalau kita maknai Pancasila itu asasnya adalah Islam, ya tetap kita bisa maknai bahwa negara Indonesia ini ya negara Muslim gitu. Iya. Pancasila, ideologi Pancasila kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya agama-agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu itu apa artinya? Itu agama yang dibolehkan di agama kita, di negara kita gitu loh. Sebenarnya secara prakteknya kan di Indonesia sendiri segala bentuk kegiatan di Indonesia tuh nggak bisa jauh dengan agama. Betul. Semuanya pasti berkaitan dengan agama. Iya, betul. Gitu. Di Indonesia kan kita beragama itu pada hakikatnya kita berindonesia pada hakikatnya beragama. Gitu. Iya, betul. Kalau di Turki sendiri populasinya gimana di situ presentasinya? Banyak mayoritas Islam terus di Turki ini persentasinya 99%, 99,8% itu masyarakatnya Muslim, Islam. Jadi 0,2%-nya itu mungkin Katolik mungkin. Boleh jadi Kristen. Karena Katolik, ya? Turki sendiri memang punya sejarah yang panjang juga ya dengan Kristen. Karena pernah menjadi tempat bersejarahnya orang-orang Kristen. Contoh, kalau kita dulu pernah belajar di sejarah Tauhid ya kalau nggak salah ya, atau Anda lupa nama pelajarannya apa itu, di mana kita di situ membahas Konsili Nikea kalau antum. Iya. Nah, Nikea itu ternyata di Turki. Oh, gitu. Jadi tempat di mana waktu itu Bible atau Injil yang jumlahnya ratusan itu ya mungkin ya. Lalu habis itu dikerucutkan menjadi empat kitab Matius, Injil, Markus, Lukas, Yohanes itu di Nikea itu. Oh, di situ. Iya, gitu ya. Turki dengan sejarahnya. Kalau dulu Konstantinopel itu di Turki juga kan? Betul, Konstantinopel di Turki. Nah, ini banyak, ini teman-teman mungkin yang keliru kalau ditanya ibu kota Turki mana gitu. Oh iya. Nah, itu jadi. Mungkin kalau orang awam jawabnya mungkin Istanbul ya. Iya. Karena yang terkenal, yang famous kan Istanbul. Iya. Kalau boleh tahu apa ibu kota Turki itu? Ibu kota Turki itu Ankara. Ankara kan ya? Ankara. Nah, itu. Jadi banyak orang-orang awam tuh pasti dikiranya Istanbul, karena ada masjidnya. Masjid apa tuh, Bang? Masjid Hagia Sophia. Itu kan. Yang baru sama Erdogan dikembalikan fungsi awalnya sebagai masjid. Karena dulu pernah pernah dijadikan museum selama beberapa puluh tahun, akhirnya dikembalikan lagi jadi masjid. Jadi sebelum masa kepemimpinan Erdogan itu masjid Hagia Sophia itu museum apa di situ? Museum sejarah. Ya macam-macam museum. Oh. Tapi sekarang sudah jadi masjid. Iya, sekarang fungsinya dua. Masjid dan juga lantai 2 masjidnya itu difungsikan sebagai museum juga gitu. Keren sekali ya. Iya. Anda belajar banyak sekali sejarah di sana ya. Iya, justru salah satu yang sangat menarik ketika kita berkesempatan untuk belajar di Turki adalah kita melihat secara langsung gitu ya. Peninggalan-peninggalan sejarah yang mana Turki itu memang punya slogan ya, atau sering disebut orang sebagai Açık Hava Müzesi bahasa Turkinya. Jadi Açık Hava Müzesi itu museum terbuka. Jadi Turki ini salah satu museum terbesar di dunia. Museum terbuka terbesar di dunia. Jadi peninggalan-peninggalan di Turki ini selain koleksi-koleksi yang nantinya disimpan di dalam ruangan ya, itu banyak juga peninggalan-peninggalan yang sifatnya memang bangunan yang dilestarikan di luar ruangan gitu. Karena karena budaya peradaban itu juga berkembang besar ya di daerah Turki, daerah Syam, daerah Mesopotamia, akhirnya menjadikan Turki itu sangat kental dengan sejarahnya gitu.
Kalau secara geografis kan Turki itu kalau selatan itu berbatasan dengan Selatannya itu berbatasan dengan Afrika, Asia. selatannya itu dia Di bawahnya berarti. Suriah berarti ya. Eh, Suriah, selatannya Suriah. Suriah. Kalau barat Baratnya dia berbatasan sama Bulgaria. Jadi kalau ke barat itu ke Eropa. Kita masuk ke Eropa. oh gitu. Barat Bulgaria, timurnya Timurnya ada Armenia, terus ada Irak juga kalau nggak salah ya di timur ya. gitu ya. Utaranya Utaranya yang atas Eropa itu, berarti. ya harusnya Eropa ya masuk. Hmm. Turki, Laut Hitam harus Eropa. Mungkin seperti itu. Karena aku juga belum melihat lagi peta Turki. Turki ya. Ini Bang Ilmi ini kira-kira ada keinginan nggak sih untuk tinggal menetap di sana gitu? Iya, kalau Di keinginan Turki. pasti ada ya. Karena melihat bagaimana hidup di negara maju itu tentu membuat kita cukup banyak berefleksi gitu ya. Ketika apa namanya, ketika kita yang sudah lama tinggal di Indonesia dengan segala dinamika sosialnya, dengan polusinya, dengan iklimnya, terus kita hidup di negara maju yang dia itu sangat-sangat teratur, sangat-sangat bersih, sangat-sangat diayomi sama pemerintah, juga bisa merasakan iklim yang cukup beda ya dari Indonesia. Tentu hidup di sana lebih oke ya mungkin ya, lebih oke, terus juga lebih mungkin bisa dikatakan lebih sejahtera dan juga lebih nyaman gitu ya. Itu salah satu yang membuat kenapa mungkin teman-teman yang sudah pernah mengenyam pendidikan di luar negeri ini ya lumayan betah di sana gitu kan. Meskipun tetap ada keterpanggilan moral ya, keterpanggilan batin bahwa ya karena kita ini anak-anak Indonesia ya, kita dilahirkan dari rahim Ibu Pertiwi. Nusantara ya. Mau nggak mau ya nanti mungkin ada saatnya kita akan kembali ke Indonesia, ada saatnya mungkin kita akan membaktikan diri kita kepada Indonesia gitu. Betul sekali. Insya Allah. Bang Ilmi ini suka nonton bola nggak? Kebetulan dulu suka. Pas di Turki? Pas di Turki sih enggak ya. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Dulu itu ya dulu zaman-zaman SD, zaman-zaman. Oh gitu. Karena di Turki kan juga bolanya juga maju ya. Iya, cukup maju. Yang saya tahu tuh di situ ada klub bola namanya Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas, terus Trabzon. Saya tahu. Ya. Nah itu tuh kan itu klub-klub elit lah yang klub-klub besar itu. Galatasaray, Fenerbahce itu kenal. Pergi sekarang keren-keren lumayan. Saya ikuti juga soalnya masalah bola Eropa lah. Iya. Apalagi Turki itu. Apalagi fanatisme supporter bola di Turki itu luar biasa. Hampir kayak Indonesia. Betul. Contoh Persebaya lawan Persib Bandung itu. Betul. Euforianya, animo masyarakat untuk menonton sepak bola itu luar biasa. Pertama, euforianya sangat bagus ya terhadap bagaimana mereka mendukung klub-klub sepak bola lokal mereka. Terus yang kedua adalah bagaimana pemerintah turut ikut andil dalam mendukung supporter-supporternya ini. Di antaranya adalah ketika ada laga lokal ya, laga domestik sedang bermain itu biasanya kalau di tempat saya itu pemerintah akan menyediakan transportasi gratis menuju stadion gitu. Jadi pertama transportasi yang mengarah, yang memang rutenya akan ke stadion itu ditambah dan dari dari tempat transit terdekat ke sana itu digratiskan biasanya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi mendukung sekali ya pemerintahnya di sana. Bagus. Dan ya supporternya ya cukup kondusif lah ya, tidak barbar, tidak brutal lah ya. Tidak brutal seperti itu. Ya kan negara maju juga ya Bang. Iya. Terus kembali lagi ke ini kita masuk yang moment of truth-nya nih. Wah, gimana tuh moment of truth-nya nih? Ini ngomong-ngomong masalah perkuliahan nih. Nah, ini kan ya para genzi sekarang ini kan pasti melihat kondisi sistem pendidikan di negara kita ini kan bisa bilang carut marut ya.
Setiap ganti menteri, ganti Sistem kurikulum, pendidikan, sistemnya, ganti wah kurikulum, ya. ini mau sampai kapan seperti ini? Nggak ada kurikulum yang paten, yang dimana benar-benar kita sebagai masyarakat Indonesia ini benar-benar mendapatkan apa ya, bisa dibilang ya kenikmatan ataupun fasilitas dalam hal pendidikan gitu. Mungkin bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studinya ke abroad ya, abroad keluar, mungkin Turki bisa jadi salah satu destinasi kuliah yang baik gitu ya. Dan ini pengalamannya Bang Hilmi nih. Gimana sih dulu kok bisa dapat kuliah di Turki itu? Jalurnya tuh dulu gimana? Kalau Mesir, Maroko itu kan kemenak ya. Ya, Nah, ini Bang Hilmi ini gimana nih? ya. Kalau kita petakan jalur ke Turki ini yang cukup populer ya, Hah? itu kan ada program dari pemerintah Turki lewat salah satu kementeriannya namanya beasiswa YTB. Beasiswa YTB itu beasiswa yang umum. Ini terbuka untuk seluruh pelajar internasional ya, dan untuk seluruh apa namanya bidang studi yang umum gitu. Lalu ada beasiswa dari Direktorat Keagamaannya Turki, gitu, yang memang dikhususkan untuk pelajar internasional yang ingin melanjutkan kuliah khususnya dalam bidang studi agama Islam. Gitu. Dua beasiswa ini yang cukup populer gitu untuk melanjutkan studi di Turki gitu kan. Selain dua beasiswa ini, salah satu cara kita bisa mengakses pendidikan di Turki itu dengan ini sebenarnya banyak-banyak mencari informasi gitu. Nah, kalau kita minim informasi, otomatis apa namanya preferensi kita juga terbatas, gitu kan? Betul. Nah, untuk teman-teman yang alumni Gontor, salah satunya apa namanya? Salah satunya kita bisa lewat IKPM Turki. Jadi di Turki sendiri alhamdulillah sudah ada IKPM. Di sana anggota IKPM kita sudah 400 atau 500-an. Banyak berarti ya. Tersebar dari ujung Turki Timur sampai ujung Turki Barat. Insya Allah ada semua ya di situ ya. Dan IKPM ini tiap tahunnya memang punya panitia penerimaan mahasiswa baru. Gitu. Jadi panitia penerimaan mahasiswa baru ini nanti akan menghimpun teman-teman alumni Gontor maupun pondok alumni yang memang punya interest untuk berstudi di Turki. Pertama nanti akan dihimpun lewat grup WhatsApp atau nanti diinformasikan lewat Instagramnya ya. Jadi nanti bisa follow Instagramnya @ikpmturki. Sini. Link di bawah ini. Gitu ya. Nanti bisa apa namanya lihat-lihat buklet atau lihat-lihat konten-konten studi di Turki di IKPM Turki. Jadi nanti diinfokan, nanti teman-teman IKPM Turki akan banyak menginfokan bagaimana seluk-beluk kuliah di Turki, terus cara mendaftar ke kampus itu seperti apa. Nanti akan diinformasikan link-link kampus-kampus yang memang buka, nanti kita bisa daftar di situ. Tapi tentunya sebelum kita mendaftar, pastikan kita sudah punya riset terlebih dahulu nih. Kita akan menempuh jurusan apa, di kampus apa, dan di kota mana. Karena akan sangat berpengaruh nantinya apa namanya kepada kehidupan berkuliah kita di Turki gitu. Jadi teman-teman alumni Gontor nggak perlu risau karena insya Allah sudah ada IKPM Turki yang akan membantu teman-teman alumni ini untuk bisa berkesempatan melanjutkan studi di Turki gitu kan. Nah selain IKPM Turki, bagi teman-teman yang lain ya, yang bukan alumni Gontor, itu bisa melihat Instagramnya PPI Turki, nanti bisa dicek @PPI Turki, juga PPI wilayah yang ada di Turki. Katakanlah kita mau ke Istanbul, katakanlah kita mendestinasikan kuliah kita di Istanbul, nanti teman-teman bisa coba lihat Instagramnya PPI Istanbul, @PPI Istanbul, lalu atau @PPI Ankara dan PPI lainnya. Di sana biasanya mereka punya informasi-informasi khusus terkait pendaftaran di kota-kotanya masing-masing, terus bagaimana cara mendaftarnya, dan ketika kita sudah mendaftar dan kita keterima, kita bisa komunikasi ke mereka supaya bagaimana alur untuk mengurus visa dan sebagainya gitu. Jadi di era yang apa namanya kemajuan teknologi sudah sangat maju ini, insya Allah
kuliah di Turki bukan lagi tantangan yang berat ya, meskipun juga tidak bisa dianggap remeh gitu ya, tidak bisa disepelekan, tapi jalan ke sana insya Allah cukup mudah kalau kita bisa menggali banyak informasi, kita bisa menyempatkan waktu untuk riset tentang kuliah kita nanti di Turki seperti apa, kira-kira seperti itu, Bang Noval. Di welcome banget ya, welcome sekali ya teman-teman IKPM di sana. Ya, insya Allah sangat welcome. Ada dari Indonesia nih yang ingin lanjut ke sono gitu kan, berarti interest banget gitu ya, welcome banget. Ini berarti Mbak Hilmi itu dulu sana tahun berapa? Sekarang saya masuk tahun terakhir. Tahun terakhir. Dulu masuknya 2020 ya, 2020. Terus ini nanti rencana sampai 2045. Enggak. Indonesia emas dong. Indonesia emas. 2000 di tahun terakhir insya Allah nanti targetnya 2025 pertengahan insya Allah ya. Mohon doanya semoga bisa ya. Untuk biaya hidup di sana, Bang Ilmi, gimana nih? Biaya hidup di Turki ini kita nggak bisa. Misalkan nih kan sini nasi Padang 10-15 lah. Itu di sana gimana nih? Ya 10-15 ribu di sana mungkin roti lah ya. Roti. Ya jadi. Tapi rotinya gandum asli nggak atau? Ya macam-macam. Oh gitu. Roti Indomaret gitu ya? Ya nggak semahal roti Indomaret lah ya. Karena di sana kan roti kan jadi makanan pokok ya. Oh. Jadi ya roti di sana mirip nasi atau beras di kita gitu. Oh gitu ya. Kalau biaya hidup itu memang nggak bisa kita nggak bisa kita tebak ya. Dalam artian tiap tahun biaya hidup ini biasanya berganti terus. Berganti tapi lebih seringnya itu naik-naik terus gitu. Karena kondisi inflasi yang cukup tinggi akhirnya membuat kita mahasiswa khususnya ya harus cukup adaptif dengan dengan gejolak ekonomi yang nggak stabil ini gitu. Jadi contoh dulu ketika saya di Turki itu teman-teman itu kuliah itu masih murah. Jadi dulu itu 1 juta uang semester kita itu 1 semester itu bisa 1 juta. 1 juta. Tapi semakin tahun tentu semakin naik ya. Jadi uang semester untuk mahasiswa baru biasanya menyesuaikan dengan tahun. Cuma mahasiswa yang lama biasanya nggak naik, ataupun naik tapi persentasenya nggak banyak gitu. Jadi mengikuti uang semester di awal dia mendaftar gitu. Contoh saya dulu mendaftar itu dengan uang semester 2,5 juta. Sampai sekarang alhamdulillah masih 2,5 juta juga. Seperti itu. Kalau biaya hidup ya mungkin tergantung di mana kita tinggal ya. Jadi kota di mana kita nanti akan bergerak juga menentukan gitu. Kalau kita tinggal di Istanbul, di Ankara, atau di kota-kota besar, ya biaya hidupnya cukup tinggi ya. Kalau kita hidup di kota-kota yang tidak terlalu besar, ya mungkin masih stabil gitu ya. Dalam artian masih affordable gitu. Affordable ya. Oke. Daftar apa? Kalau pendaftaran sendiri ini berbeda jauh ya dari kita mendaftar kuliah di Indonesia, di mana kalau kuliah di Indonesia biasanya mahasiswa baru itu daftar bayar uang pangkal, bayar uang gedung. Sebelum uang pangkal bahkan uang pendaftaran dulu. Bayar uang pendaftaran, bayar uang pangkal, bayar uang gedung, habis itu bayar uang semester ya kan. Tapi kalau di Turki itu cukup bayar uang semester aja. Udah itu aja. Jadi kita bayar uang semester itu kita udah bisa kuliah. Tanpa harus bayar uang pangkal, tanpa harus bayar uang gedung gitu. Untuk visa, untuk mendapat visa tentu kita pengurusan visa ini nanti perlu gimana ya? Nanti dikat aja ya. Kalau untuk mendapatkan visa, untuk mendapatkan visa ini nanti teman-teman yang berangkat ini memang teman-teman yang sudah diterima di di universitas dan memang sudah akan berangkat, tentu nanti harus mengurus visa terlebih dahulu. Nah, ngurus visa ini tentu butuh dokumen-dokumen yang perlu diterbitkan oleh setidaknya teman kita yang sudah di sana atau lembaga atau organisasi yang bisa membantu kita berangkat ke sana gitu. Contoh kalau teman-teman
berkuliah mandiri tanpa agensi pendidikan atau tanpa lewat ini, nanti bisa meminta tolong dokumen pelengkap visa ini ke PPI terkait, ya kan? Entah itu PPI Turki atau PPI wilayah, atau kalau nanti teman-teman yang emang berkuliah lewat IKPM Turki nanti bisa minta dokumen pelengkap visanya ke panitia IKPM Turki gitu. Oh. Bang Hilmi sendiri ini sekarang kuliahnya di mana nih? Universitas apa? Saya di Konya di Necmettin Erbakan University. Fakultas Fakultas Ilahiyat. Ilahiyat, program studi. Program studi Ilahiyat juga. Oh, Ya. itu apa itu yang dibahas di sekolah? Ilahiyat Ya, itu ilahiyat. ketuhanan ya? Ya, Ilahiyat ini memang kalau kalau kita artikan dari bahasa Arab itu memang dekatnya ke ketuhanan gitu ya. Iya. Keagamaan lah gitu. Keagamaan. Karena bahasa Inggrisnya ini nanti jadinya bukan Faculty of Theology tapi Faculty of Divinity gitu ya. Fakultas keagamaan gitu. Kalau di Indonesia atau di Timur Tengah mungkin miripnya seperti Fakultas Dirasah Islamiyah gitu. Prodinas Dirasah Islamiyah. Di situ ya Bang Hilmi di Iya. sana. Terus untuk tempat tinggalnya sendiri Bang Hilmi, Kalau saya ngontrak juga di sana. kontrak berarti sama teman-teman. Iya sama teman-teman. Rumah berapa orang di situ? Saya berlima. Berlima. Di rumah sendiri, enjoy di situ ya. Iya, ya masing-masing sih ya sebenarnya. Alhamdulillah enjoy. Tepatnya di daerah mana di kotanya di situ? Di kotanya di daerah pusat sebenarnya. Itu di Ankara situ. Bukan di Konya. Oh, Konya namanya. Konya ini provinsi sendiri dia. Oh. Salah satu. Nah, Konya ini dia provinsi terbesar pertama di Turki. Provinsi terbesar nomor 1 di Turki gitu. Terkenal dengan terkenal sebagai rumahnya Maulana Jalaluddin Rumi kalau kita pernah baca karya-karyanya ya, Iya. Fihi ma Fihi, Masnawi. Nah, Maulana Jalaluddin Rumi ini beliau menjadi apa bahasanya? Menjadi ulama di Konya, juga pernah menjadi sultan di Konya, terus juga punya pondok lah ya istilahnya di Konya, punya madrasah dan juga dikebumikan di Konya gitu. Kemudian Bang Hilmi ini selain fokus di akademis perkuliahan, Bang Hilmi pasti juga sebagai mahasiswa kan juga tidak hanya dituntut untuk belajar di perkuliahan saja secara teori, tapi kan juga harus bisa mengaplikasikan prakteknya lah. Kalau dalam organisasi sendiri ini Bang Hilmi aktif di mana ini? Iya, jadi ketika kita berkuliah tentu pintu-pintu organisasi ini sebenarnya terbuka lebar untuk kita ya. Dalam arti terbuka lebar untuk kita mencari pengalaman di sana. Pengalaman-pengalaman yang kita minati atau pengalaman-pengalaman yang nantinya akan menjadi bekal kehidupan kita ya. Tidak hanya ketika kuliah tapi juga nanti ketika kita sudah berkiprah lagi. Saya pribadi alhamdulillah pernah berorganisasi di KPM Turki 2 tahun. Sebagai apa di situ? Sebagai ya karena basic soft skill saya desain grafis ya, saya di divisi media. Divisi media. Terus pernah juga di PPI Konya. Di PPI Konya 2 tahun. Di tahun pertamanya saya di divisi media. Tahun keduanya alhamdulillah diamanahi jadi ketua PPI Konya. Masya Allah. Jadi sudah tidak diragukan lagi nih ya. Ya sebenarnya masih banyak diragukan. Melihat track recordnya Bang Hilmi masih harus diragukan sebenarnya. CV-nya luar biasa deh. Berarti. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Boleh diminum, Bang Hilmi? Iya. Minum dulu. Kelihatannya saya sudah minum, punya antum.